Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat odading Mang Oleh yang lagi viral. Katanya sih kalau makan odading ini rasanya seperti jadi Iron Man. Nah, seperti yang kita ketahui, odading ini biasanya dijual berbarengan dengan cakwe. Bedanya kalau cakwe itu rasanya asin, sedangkan kalau odading rasanya manis. Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat odading ini, bahan-bahan yang diperlukan pertama di sini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 5 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan dan 1 sendok teh soda kue, kemudian 150 ml air hangat. Simple banget ya guys bahan-bahannya. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, langsung aja kita buat adonannya. Kita tambahkan tepung terigu, gula pasir, ragi instan dan soda kue, juga air hangat kuku. Oke guys, di sini aku membuat adonannya langsung pakai mixer ya. Tapi kalau misalkan kalian mau diulen nih pakai tangan juga boleh banget. Ini aku pakai mixer biar gampang dan juga biar simple karena di sini aku ada dedek bayi. Jadi kalau misalkan ngulen nih pakai tangan itu pasti ribet. Langsung aja kita nyalakan mixernya dengan kecepatan level 5. Nah, ini aku mixernya pakai mixer dari Mito seri MX100. Buat kalian yang pengen mixer seperti aku juga, silahkan untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke guys, membuat adonan odading ini gampang banget ya. Diulen nih ataupun di mixernya nggak usah sampai kalis seperti kita akan membuat donat. Cukup sampai tercampur rata aja ataupun sampai tepung terigunya tidak bergerindil. Setelah itu kita matikan mixernya. Oke, langsung aja kita lihat hasilnya ya. Nah, sampai tercampur rata seperti ini aja ya. Nggak perlu sampai kalis. Dan ini untuk adonan odading memang harus lebih lembek daripada adonan donat. Oke, seperti ini ya, kita lepaskan dulu. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan plastik dan kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat sekitar 15 sampai dengan 60 menit tergantung suhu ruangan. Oke, ini adonannya udah aku proofing selama kurang lebih 20 menit dan udah mengembang 2 kali lipat ya. Nah, ini langsung aja kita kempiskan dulu, kemudian adonannya ini kita lepaskan dari plastik yang menempel. Setelah itu kita taburkan tepung terigu, lalu di sini juga aku siapkan sedikit tepung terigu ya. Oke, langsung aja kita simpan adonannya di atas tepung terigu tadi. Kemudian di sini aku taburi dulu pakai wijen ya. Kalau misalkan pakai wijen, taburinya saat seperti ini. Nah, setelah ditaburi wijen, kemudian kita balik dan taburi lagi pakai wijen. Ini merupakan cara yang simple ya kalau kalian mau pakai wijen, jadi nggak usah dioles lagi dengan air setelah dipotong-potong. Oke, setelah itu kita ratakan dulu seperti ini. Kemudian kita belah menjadi 2 bagian seperti ini. Oke, setelah itu kita gilas dengan menggunakan roll pin atau dikempiskan sampai benar-benar tidak ada gelembung. Nah, kita gilas pakai roll pin seperti ini ya. Kalau kalian nggak ada roll pin, bisa pakai botol, bisa pakai gelas, ataupun pakai apa aja ya. Nah, ini untuk roll pinnya aku pakai baking set dari stand cookware. Untuk link pembeliannya juga udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Ini enak banget, kecil banget roll pinnya, tapi bermanfaat ya. Oke, setelah itu langsung aja kita potong-potong. Nah, ini aku potong menjadi 8 bagian. Oke, seperti ini hasilnya. Setelah dipotong-potong, kita taburi dulu dengan tepung terigu. Oke, lalu kita simpan di atas loyang ya. Ini kita taburi tepung terigu supaya tidak keras bagian permukaannya. Dan ini kita proofing selama kurang lebih 10 menit aja. Oke guys, di sini aku mau jelasin buat kalian yang pasti bertanya, soda kuenya boleh diganti dengan baking powder atau enggak. Jadi gini ya, aku pernah nyoba pakai baking powder, ternyata hasilnya itu kurang memuaskan. Jadi tekstur odading setelah digoreng itu lebih cenderung kayak donat. Sedangkan kalau pakai soda kue, tekstur odadingnya itu lebih cenderung kayak cakwe ataupun lebih berongga.
Dan ada juga yang bertanya, Kak, kalau misalkan pakai soda kue aja gimana? Nggak usah pakai permifan? Boleh-boleh aja, cuma kalau pakai soda kue aja itu di proofingnya lama, bisa sampai semalaman kalau mau hasilnya bagus. Lagi pula kalau kita terlalu banyak menambahkan soda kue, rasanya nggak akan enak ya. Jadi rasa dari odading ataupun rasa dari cakwenya itu lebih getir. Dan kalau kalian mau menambahkan telur dan juga margarin, boleh-boleh aja. Cuma biasanya sih resep odading dan cakwe cuma ini aja ya. Kalau ditambahkan telur dan mentega, rasanya lebih cenderung kayak donat. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang. Kalau minyaknya udah benar-benar panas, langsung aja kita goreng odadingnya ini sampai matang berwarna kuning kecoklatan. Perhatikan cara menggoreng odading ya. Untuk odading ini, digorengnya harus dibolak-balik. Karena ketika dibalik, odadingnya ini akan menggelembung. Semakin dibalik, semakin menggelembung. Kalau misalkan sudah menggelembung kedua bagiannya, baru kita bisa masukkan odading yang berikutnya. Sama ya, kita bolak-balik sampai menggelembung, setelah itu baru kita bisa memasukkan odading yang lain. Kalau udah menggelembung bisa kita balikan kalau misalkan udah berwarna coklat seperti yang bagian yang satunya ini ya. Jadi cara menggoreng odading ini berbeda banget dengan cara menggoreng donat ya. Kalau menggoreng donat itu jangan dibolak-balik karena bisa menyerap minyak. Menggoreng donat itu dibiarkan dulu sampai bawahnya berwarna kecoklatan baru dibalikkan. Sedangkan kalau odading berbeda ya, sebelum dia menggelembung adonannya harus dibolak-balik terus seperti ini. Karena apa? Kalau nggak dibolak-balik dia bisa menggelembung sebagian aja, jadi hasilnya nggak bagus. Hasilnya nggak kayak bantal, jadi yang ngembung cuma satu belahnya aja. Nah, buat kalian yang kemarin gagal terus dalam membuat cakwe karena hasilnya nggak ngembang, mungkin kalian ada kesalahan dalam menggoreng ataupun nggak memperhatikan cara aku menggoreng. Karena membuat cakwe dan odading itu, meskipun adonannya sudah bagus dan sesuai dengan takaran, tapi kalau cara menggorengnya salah, maka hasilnya juga nggak akan bagus. Jadi gini ya, untuk menggoreng cakwe dan odading itu, minyaknya harus benar-benar panas tapi menggunakan api sedang. Nah, setelah digoreng, harus dibolak-balik sampai menggelembung. Setelah menggelembung baru kita bisa diamkan sampai matang, baru kita balik. Sedangkan kalau untuk menggoreng donat, minyaknya jangan terlalu panas dan jangan dibolak-balik. Jadi didiamkan sampai coklat dulu sebagian, setelah itu baru dibalik. Jadi berbeda banget ya antara menggoreng cakwe dan odading dengan cara menggoreng donat. Dan sekarang saatnya review odading yang aku buat. Bisa kalian lihat ya guys, seperti ini hasilnya. Kalau kalian mau pakai wijen, gunakan cara seperti aku tadi. Oke, langsung aja kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini bagian dalamnya sempurna banget ya. Ini memang bagian dalam dari odading dan cakwe. Bentuknya berongga seperti ini. Dan ini teksturnya juga lembut banget tuh. Udah lembut, lentur pula. Dan ini rasanya enak banget. Nah, ini meskipun dibolak-balik, ini nggak menyerap minyak seperti donat ya. Dan ini rasanya pasti enak banget. Benar-benar jadi Iron Man. Bukan sekedar Iron Man sih, kalau ini bisa jadi superhero ya. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi sekitar 14 sampai dengan 15 potong odading, tergantung besarnya ukuran yang kalian potong. Dan satu potong odading ini bisa kalian jual dengan harga 1.000 sampai dengan 2.000 rupiah, tergantung besarnya ukuran yang kalian buat juga. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.